Ya, selamat malam Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, Soti Hontu, semoga semua berbahagia. Sekarang kita akan memulai kelas meditasi cinta kasih melalui via Zoom ini. Bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang sudah pernah melatih via Zoom ini, melatih kelas meditasi melalui via Zoom ini, dan kalau memang sudah mengerti materi yang disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua ya yang pernah mengikuti, boleh kita sama-sama memancarkan cinta kasih, energi cinta kasih ini supaya menyebar ke seluruh alam semesta. Bagi yang baru pertama kali ikut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa manfaat meditasi cinta kasih, ya. Jadi meditasi cinta kasih ini memberi manfaat apa aja sih? Banyak sekali di dalam suta yang dijelaskan oleh Buddha, banyak sekali manfaat cinta kasih. Sebagai contoh, ya kan, hidupnya menjadi lebih damai, eh, disayang oleh manusia, dewa ataupun makhluk yang tidak terlihat, ya. Habis itu tidurnya juga lebih nyenyak. Habis itu semua pikiran-pikiran yang kacau bisa berkurang atau menghilang. Habis itu, ya, kalau meninggal dengan pikiran cinta kasih akan terlahir di alam-alam yang bahagia, seperti manusia, dewa, atau Brahma. Banyak sekali manfaat-manfaat tentang meditasi cinta kasih. Buddha juga menjelaskan bahwa dari semua kebajikan yang bisa memberi akibat di masa depan, tidak ada yang melebihi cinta kasih. Cinta kasih memproduksi kebajikan yang bisa memproduksi akibat di masa depan, akibat terbaik di masa depan. Jadi, Bapak Ibu sahabat Dhamma, ya mari kita bersama-sama melatih meditasi cinta kasih ini. Oke, sekarang kita akan mulai meditasi cinta kasih ini. Tahap pertama yang Bapak Ibu sahabat Dhamma harus lakukan dalam bermeditasi cinta kasih adalah belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Nanti kita akan meditasi. Pada saat meditasi, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua cukup mencari tempat duduk yang nyaman, baik di sofa, ataupun di alas, ataupun dimanapun yang duduk itu nyaman. Habis itu Bapak Ibu tinggal pejamkan mata, nanti saya yang akan bimbing. Ya, oke, sekarang tahap pertama, menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Kenapa ini disebut tahap pertama? Karena apabila seseorang belum bisa menerima semua kondisi sebagaimana adanya, batinnya tidak mudah untuk tenang. Karena dia banyak menolak kondisi-kondisi. Dia tidak menyukai kondisi yang sedang terjadi. Dia merasa menderita. Ya, maka daripada itu, menerima semua kondisi sebagaimana adanya adalah sangat bajik. Ya, sekarang kita akan memulai meditasi tahap pertama kita, yaitu menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Ya, Bapak Ibu, cukup pejamkan mata, meditasi dimulai, cukup pejamkan mata saja, saya akan bimbing. Ya, Bapak Ibu, pejamkan mata, ya. Bapak Ibu, belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya, baik kondisi yang terjadi pada kehidupan, kondisi yang terjadi pada pikiran, suara-suara yang terdengar. Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, terima dengan lapang dada. Ya, apapun yang saat ini sedang terjadi pada kehidupan, pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam batin, suara-suara yang terdengar, Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, mari kita bersama-sama menerimanya dengan lapang dada. Terus menerima Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, cukup meditasi tahap pertama ini. Ya, jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, kalau bisa, apapun kondisi yang terjadi pada kehidupan kita,
pikiran-pikiran yang muncul dalam batin, ya suara-suara yang terdengar, ya kan? Kita terima semua kondisi dengan lapang dada sebagaimana adanya. Jadi kalau misalnya ada seseorang dia dihina oleh orang lain, kalau dia tidak bisa menerima kondisi tersebut, dia akan dipenuhi dendam, kebencian, dan rasa dengki. Tapi kalau dia bisa menerima dengan lapang dada, bukan berarti dia setuju akan hinaan itu, tapi dia hanya menerima dengan kesabaran. Maka ya dia tidak akan dipenuhi dengan kebencian atau rasa dendam. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, kita akan naik ke tahap kedua. Ya, kita akan masuk ke tahap kedua. Oke, sekarang Bapak Ibu merenungkan bahwa diri sendiri memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Jadi pada tahap kedua meditasi ini, Bapak Ibu merenungkan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Bapak Ibu cukup mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Oke, sekarang kita akan jadi kenapa sih Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar? Karena ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua bisa terlahir menjadi manusia, bisa bertemu dengan ajaran Dhamma, bisa memiliki keyakinan pada Buddha Dhamma, dan juga bisa mempraktekkan ajaran Buddha Dhamma dan mendapat manfaat. Itu karena kebajikan masa lampau Bapak Ibu sahabat Dhamma semua yang sangat besar dari kehidupan lampau. Oke, jadi pada meditasi tahap kedua ini, Bapak Ibu cukup merenungkan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Oke, meditasi dimulai, Bapak Ibu cukup pejamkan mata. Saya akan bantu. Bapak Ibu cukup pejamkan mata. Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Bapak Ibu terus mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Terus Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Kita akan naik ke tahapan ketiga. Pada tahapan ketiga nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa baca di slide tahapan ketiga, yaitu dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini, semoga saya hidup penuh bahagia. Maksudnya Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua merenungkan bahwa semoga diri sendiri bisa hidup penuh bahagia. Jadi gini, kenapa sih banyak makhluk menderita di dunia? Karena karma mereka. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Jadi ketika seseorang berkehendak supaya hidupnya penuh bahagia, maka hidupnya akan penuh bahagia. Jadi apa yang disebut karma? Buddha mengatakan semua makhluk bergantung pada karma mereka, berhubungan dengan karma mereka, berelasi dengan karma mereka, mewarisi karma mereka. Kehidupan mereka tergantung karma mereka. Jadi apa yang disebut dengan karma? Karma adalah kehendak. Jadi ketika seseorang berkehendak supaya dia hidup penuh bahagia, maka dia bisa hidup penuh bahagia. Tapi kenapa di dunia banyak orang menderita, banyak makhluk menderita? Karena mereka tidak pernah atau hampir tidak pernah berkehendak untuk hidup penuh bahagia. Mereka berkehendak untuk hidup yang dipenuhi kesenangan, sehingga mereka membuat banyak karma buruk lewat pikiran. Apapun yang membuat pikiran mereka menderita, selama mereka bisa mendapatkan kesenangan, mereka akan jalani itu. Maka daripada itu hidup mereka penuh penderitaan. Misalnya contoh, berpikir yang membuat mereka menderita. Kenapa? Kesenangan sesaat. Jadi semua penderitaan yang muncul dari batin kita itu karena kita menggenggam semua pikiran yang ingin
semua pikiran yang bisa memproduksi penderitaan. Tapi apabila seseorang ya dia berkehendak untuk hidup penuh bahagia, dia tidak melekat pada penderitaan, maka hidupnya akan penuh bahagia. Jadi di meditasi ketiga, tahap ketiga ini, Bapak Ibu bisa baca di slide, dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini, semoga Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, bisa hidup penuh bahagia. Maksudnya diri sendiri ya. Jadi Bapak Ibu merenungkan semoga saya hidup penuh bahagia. Semoga saya hidup penuh bahagia. Nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir kalimatnya. Kalau nggak hafal nanti saya yang akan bacakan. Bapak Ibu cukup berkehendak untuk hidup penuh bahagia. Nanti saya akan bimbing ya. Meditasi akan dimulai Bapak Ibu cari posisi duduk yang nyaman. Kita akan memulai meditasi tahap ketiga ini. Bapak Ibu cukup pejamkan mata. Ya, Bapak Ibu kembangkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, ya maksudnya diri sendiri bisa hidup penuh bahagia. Bapak Ibu berkehendak supaya Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu di masa depan. Bagus Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, kembangkan terus kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu untuk hidup penuh bahagia, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu di kemudian hari. Terus meditasinya Bapak Ibu, kembangkan terus kehendaknya. Semakin besar kehendak Bapak Ibu untuk hidup penuh bahagia, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu di kemudian hari. Semakin sepenuh hati kehendak Bapak Ibu untuk hidup penuh bahagia, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu di masa mendatang. Semakin sungguh-sungguh kehendak Bapak Ibu untuk hidup penuh bahagia, semakin bahagia hidup Bapak Ibu di kemudian hari. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu di tahap 3. Nah, jadi saya akan ulang ya kan. Buddha mengatakan bahwa semua makhluk berhubungan dengan karma mereka, mewarisi karma mereka, ya. Hidup mereka adalah tergantung karma mereka. Maksudnya itu apa? Karma adalah kehendak. Jadi apa yang Bapak Ibu kehendaki itulah yang menjadi kehidupan Bapak Ibu. Misalnya contoh, ada orang dia berkehendak untuk makan, maka dia akan ambil makanan. Dia berkehendak untuk membersihkan rumah, dia akan membersihkan rumah. Dia berkehendak untuk pergi ke sini, ke situ, atau bekerja. Semua dimulai dengan kehendak. Jadi semua makhluk berhubungan dengan karma mereka masing-masing. Maksudnya kehendak yang muncul dalam batin mereka masing-masing. Jadi apabila Bapak Ibu berkehendak dengan penuh kesungguhan hati supaya Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia, maka hidup Bapak Ibu akan semakin bahagia. Oke, kita akan meditasi tahap ketiga ini. Sekali lagi ya, Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sekuat-kuat mungkin dalam batin. Menggunakan semua kekuatan pikiran Bapak Ibu, kekuatan batin Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh. Semoga Bapak Ibu diri sendiri bisa hidup penuh bahagia. Semakin kuat kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia kehidupan Bapak Ibu di masa yang akan datang. Oke, meditasi dimulai Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Tetap menerima segala kondisi sebagaimana adanya dan berkehendak dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar. Semoga Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu,
semakin bagus, semakin bahagia kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Ya, cukup meditasinya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke tahap keempat. Bapak Ibu bisa baca di slide, ya kan? Dengan semua tabungan kebajikan saya sangat besar ini, Bapak Ibu nanti merenungkan dengan semua tabungan kebajikan saya sangat besar ini, semoga semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Jadi gini, sebelum saya membahas tahap keempat ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kenapa sih banyak orang yang menderita di dunia? Ya, karena mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka mengharapkan penderitaan bagi yang lain. Semakin banyak mereka mengharapkan penderitaan bagi yang lain, maka hidup mereka semakin menderita. Semakin banyak orang yang mereka harapkan menderita, semakin mereka menderita. Semakin kuat kehendak mereka menginginkan penderitaan bagi yang lain, semakin menderita lagi batin mereka. Jadi apabila Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua ingin hidup penuh bahagia, Bapak Ibu berkehendak dengan sangat-sangat kuat, dengan kesungguhan hati yang sangat penuh, menginginkan dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar ini, semoga semua yang Bapak Ibu kasihi hidup penuh bahagia. Jadi semakin banyak orang yang Bapak Ibu inginkan, kehendaki agar mereka hidup bahagia, semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa yang akan datang. Ya, jadi kita akan meditasi lagi. Bapak Ibu cukup memejamkan mata, nanti saya akan bimbing. Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sekuat mungkin, supaya semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, memberikan kebahagiaan. Semoga semua yang Bapak Ibu kasihi, hidup penuh bahagia. Bapak Ibu nggak usah ingat kalimatnya, nggak apa-apa, nanti akan saya bimbing. Oke, meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sekuat-kuat mungkin, dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar. Semoga semua yang Bapak Ibu kasihi bisa hidup penuh bahagia. Semakin sungguh-sungguh kehendaknya, semakin besar kehendaknya, semakin sepenuh hati kehendaknya, maka semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depannya. Cukup berkehendak agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu kasihi, hidup penuh bahagia. Ya, meditasinya tahap keempat cukup sampai di sini. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu semakin besar kehendak Bapak Ibu agar semua yang Bapak Ibu kasihi hidup penuh bahagia, maka semakin bahagia hidup Bapak Ibu dan mereka. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap kelima Bapak Ibu. Nah, di tahap kelima ini Bapak Ibu bisa baca di slide.
atau saya akan bacakan. Bapak Ibu nanti merenungkan dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar. Semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Jadi kalau tadi kan semua yang dikasihi, kalau sekarang semua makhluk hidup penuh bahagia. Jadi semua makhluk hidup penuh bahagia. Jadi semua makhluk itu tak terhingga, tak terbatas. Mengharapkan satu orang bisa hidup penuh bahagia aja itu kamu baiknya sangat besar. Apalagi mengharapkan semua makhluk hidup penuh bahagia. Jadi nanti Bapak Ibu cukup bersungguh-sungguh dengan segenap hati ya kan. Dengan seluruh pikiran Bapak Ibu semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Jadi seperti itu aja. Nanti tenang aja Bapak Ibu, saya akan bimbing. Ketika seseorang mengharapkan semua makhluk hidup penuh bahagia, walaupun hanya sesaat, itu karma baiknya sangat besar Bapak Ibu. Jauh lebih besar daripada memberikan makanan kepada semua orang di dunia. Jadi ketika di Tipitaka ada dituliskan bahwa ketika seseorang memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, walaupun hanya sejentik jari saja, maka kebajikannya ini mengalahkan pemberian makanan kepada siapapun, seperti itu. Ya, jadi berdana makanan kepada satu dunia atau memancarkan cinta kasih walaupun hanya dalam sekejap, itu jauh lebih besar manfaatnya. Jadi nanti Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sungguh-sungguh, dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Apabila Bapak Ibu bisa bersungguh-sungguh, berkehendak dengan sepenuh hati, agar semua makhluk bisa hidup penuh bahagia, ini kebajikannya sangat besar. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu di masa depan. Oke, sekarang kita akan meditasi. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, nanti akan saya bimbing. Meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sekuat-kuat mungkin, sepenuh hati, segenap pikiran. Semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Terus dimunculkan kehendaknya Bapak Ibu, terus lagi dan lagi, kehendak agar semua makhluk hidup penuh bahagia. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu sahabat Dhamma semua. Nanti kita akan mengulang meditasi tahap kelima ini. Yang penting Bapak Ibu sudah mulai mengerti bahwa memancarkan cinta kasih itu adalah cukup berkehendak dengan sekuat-kuat pikiran, dengan segenap hati. Semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Jadi di Tipitaka juga dituliskan bahwa apabila ada seseorang memancarkan cinta kasih pada semua makhluk, walaupun itu hanya sekejap, hanya dalam waktu sejentik jari saja, itu manfaatnya jauh-jauh lebih besar daripada dana materi kepada siapapun yang ada di dunia. Bahkan apabila berdana ke seluruh dunia juga tetap kalah kebajikannya dibandingkan apabila berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk hidup penuh kebahagiaan. Jadi nanti Bapak Ibu, kita akan mengulang meditasi tahap kelima ini.
Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, segenap pikiran, dengan semua kekuatan pikiran Bapak Ibu berkehendak. Semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Oke, kita mulai lagi. Meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, nanti saya akan bimbing. Bapak Ibu tetap menerima segala kondisi sebagaimana adanya, lalu berkehendak dengan sungguh-sungguh segenap hati, segenap pikiran, dengan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu bersungguh-sungguh berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Kita tidak. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan yang keenam, tahap keenam. Oke, sekarang di tahap keenam ini Bapak Ibu bisa baca di slide. Dengan semua tabungan kebajikan saya sangat besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Ya, jadi dengan semua tabungan kebajikan saya sangat besar ini, maksudnya Bapak Ibu merenungkan untuk Bapak Ibu sendiri, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Maksudnya apa? Semoga semua manusia alam semesta. Karena alam semesta ini bukan hanya satu ini, tapi ada banyak sekali alam semesta yang tidak terbatas, tidak terhingga di luar sana. Sangat-sangat banyak, tidak terbatas. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir semoga semua makhluk di seluruh alam semesta, itu artinya tidak melewatkan satu makhluk pun. Lalu mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar. Apa itu kebahagiaan Dhamma terbesar? Jadi dulu Buddha pernah ditanya, dari semua kebahagiaan apa yang paling besar? Buddha mengatakan bahwa kebahagiaan Dhamma adalah kebahagiaan yang terbesar. Jadi Bapak Ibu nanti berkehendak menginginkan agar semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar. Jadi Bapak Ibu kalau nggak hafal kalimatnya itu nggak masalah, nanti saya akan bacakan. Yang paling penting Bapak Ibu cukup berkehendak. Semoga semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar itu memberikan semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Jadi Bapak Ibu coba dimulai dari sekarang sebelum meditasi, Bapak Ibu berkehendak aja dulu semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Cukup berkehendak lagi terus supaya dengan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Terus lagi Bapak Ibu munculkan kehendak itu lagi dan lagi supaya kehendaknya tampak familiar di dalam batin Bapak Ibu. Baru nanti kita akan memulai meditasinya. Jadi Bapak Ibu cukup munculkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Pada meditasi tahap ke-6 ini, kebajikannya sangat-sangat besar Bapak Ibu. Kenapa?
Karena apabila ada seseorang mengharapkan orang lain, satu orang saja berkembang dalam dhamma, ini kebajikannya sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apalagi kalau Bapak Ibu mengharapkan semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Ini karma baiknya tidak dapat dihitung, sangat-sangat besar Bapak Ibu. Pokoknya siapapun yang telah berkehendak dengan sungguh-sungguh dalam batinnya, walaupun hanya sejentik jari waktunya, berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, dari saat itu sampai selamanya, sampai akhir hayatnya, dia akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Seperti tadi saya jelaskan, Buddha mengatakan, semua makhluk bergantung pada karma mereka, mewarisi karma mereka, ya. Jadi karma itu apa? Kehendak. Jadi apabila Bapak Ibu berkehendak, misalnya contoh seperti Bapak Ibu bisa ikut kelas meditasi via Zoom ini kan karena kehendak Bapak Ibu untuk mengikuti kelas meditasi ini. Tanpa kehendak itu tidak mungkin bisa mengikuti kelas meditasi ini, bukan? Tanpa kehendak untuk melakukan sesuatu, seseorang tidak akan melakukan apapun. Jadi ketika seseorang mau makan, itu karena dia berkehendak untuk makan, makanya dia makan. Ketika dia berkehendak untuk cari kerja, sekolah, bekerja, atau melakukan apapun, itu diawali oleh kehendak. Jadi, apa yang dikatakan oleh Buddha bahwa semua makhluk bergantung pada karma mereka atau kehendak mereka kalau dalam bahasa Indonesianya. Itu sangat tepat. Jadi, Bapak Ibu nanti sekarang juga munculkan terus kehendak itu Bapak Ibu lagi dan lagi. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia hidup Bapak Ibu dan semua makhluk. Semakin nanti Bapak Ibu tahap ke-6 ini meditasi, cukup pejamkan mata, saya yang akan bimbing ya. Meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup pejamkan mata. Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma yang terbesar. Terus Bapak Ibu kehendakin terus sungguh-sungguh, semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma yang terbesar. Terus Bapak Ibu semakin sungguh-sungguh kehendaknya, semakin bagus. Terus Bapak Ibu bagus sekali. Semakin tulus kehendaknya, semakin sepenuh hati, segenap pikiran, bersungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Oke, cukup meditasinya. Nanti Bapak Ibu jangan ragu ya, apakah meditasinya sudah benar atau belum, apakah kehendaknya sudah muncul dalam pikiran atau belum. Jadi gini, bagaimana memastikan kehendak itu sudah muncul? Ketika Bapak Ibu pikirkan, itu sebenarnya sudah muncul kehendak itu. Jadi ibaratnya kayak misalnya contoh, mau ambil air minum lalu minum, kan kehendaknya udah muncul. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu berkehendak, bahwa dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar. Ketika Bapak Ibu berkehendak, dia sudah muncul kehendak itu Bapak Ibu. Jadi jangan ragu ya. Jadi ayo kita mulai meditasi lagi tahap ke-6 ini. Bapak Ibu jangan ragu.
Bapak Ibu cukup yakinkan pikiran Bapak Ibu, munculkan kehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar. Jadi kita akan lakukan ini sampai kehendak ini familiar dalam batin Bapak Ibu. Oke, kita lakukan lagi. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Semoga dengan seluruh tabungan kebajikan, Bapak Ibu yang sangat besar, Bapak Ibu berpikir, semoga berkehendak, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Oke, cukup meditasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan lakukan ini sampai kehendaknya benar-benar familiar dalam batin Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya pikiran kita memproduksi kama setiap saat. Apa itu kama? Kehendak. Jadi setiap saat batin kita memproduksi kama atau kehendak. Jadi yang membuat kita menderita selama itu sebetulnya adalah kehendak buruk atau kama buruk. Sebagai contoh, khawatir akan masa depan. Itu adalah kama buruk. Kenapa? Ketika seseorang khawatir tentang masa depan, sebenarnya kehendaknya itu apa? Kehendaknya itu adalah mencari kesalahan di masa depan atau menyesali masa lalu. Itu kehendaknya apa? Kehendaknya adalah tidak menerima masa lalu atau menyesali masa lalu atau mencari kesalahan di masa lalu. Jadi apa namanya? Kenapa sih kebanyakan makhluk menderita di dunia? Karena mereka tidak menyadari karma yang mereka produksi atau kehendak yang mereka produksi melalui batin mereka setiap saat. Jadi kebanyakan makhluk itu tidak tahu karma atau kehendak yang mereka produksi setiap saat dalam batinnya. Sebagai contoh, ketika seseorang nonton film eee, yang sedih-sedih, yang galau-galau, dia menikmati itu. Pada saat itu apa kehendaknya? Kehendaknya itu pada saat itu adalah menikmati penderitaan yang terjadi. Jadi atau menikmati lagu-lagu galau, patah hati, patah cinta, atau apapun. Dia lagi menikmati kehendaknya itu apa? Menikmati penderitaan. Maka pada saat itu makhluk kebanyakan menderita. Tapi Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu sekarang sudah mengerti bagaimana melakukan kebajikan yang paling besar. Cukup memunculkan kehendak dalam batin dengan sungguh-sungguh, dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar. Jadi kita harus waspada akan pikiran kita setiap saat. Kenapa? Karena kita harus bisa lihat kehendak apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Jadi kalau kehendak itu buruk, dia akan memproduksi penderitaan di masa depan. Buddha mengatakan tidak ada kemungkinan kehendak buruk memproduksi sesuatu yang baik di masa depan. Dan tidak ada kemungkinan kehendak baik memproduksi sesuatu yang buruk di masa depan. Tidak mungkin. Itu adalah hal yang mustahil. Jadi ketika Bapak Ibu berkehendak semua makhluk di seluruh alam semesta
semoga mendapat kebahagiaan damai terbesar. Ini kamu baiknya tidak dapat diukur Bapak Ibu, sama sekali tidak dapat diukur. Jadi kapanpun Bapak Ibu memiliki beban pikiran, sebenarnya ketika seseorang lagi ada beban pikiran, kehendaknya itu apa? Jadi saya akan kasih tahu aja, kehendaknya itu adalah dia lagi menikmati penderitaan. Jadi dia mikirin terus yang susah-susah, kok begini, aduh kok hidup saya hancur gini, aduh kok begini, semua kenapa terjadi pada saya, bla 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 dan segala macam. Itu kehendaknya itu sebenarnya apa? Kehendaknya itu sebenarnya dia lagi menikmati penderitaan. Sehingga hidupnya penuh penderitaan. Jadi sebenarnya semua masalah muncul dari pikiran. Jadi pikiran kita adalah pelopor, kita adalah pembentuk. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, kita harus mengawasi pikiran kita setiap saat, hanya menciptakan karma baik. Tapi memang betul, selain Buddha dan Arahat, tidak ada makhluk yang tidak menciptakan karma buruk sedikit, tidak sama sekali tidak menciptakan memikirkan karma buruk, tidak ada. Hanya Buddha, Pacceka Buddha dan Arahat, hanya mereka yang telah terbebas dari kotoran batin, yang secara total sama sekali tidak memproduksi karma buruk lewat pikiran mereka. Jadi Bapak Ibu tenang aja, yang paling penting adalah karma buruk lewat pikiran ini jangan sampai berkembang lebih lagi sampai membuat batin kita dan hidup kita menderita. Gimana caranya Bapak Ibu setiap kali khawatir sesuatu, setiap kali galau, setiap ini, langsung munculkan kehendak ini. Kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan, Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Misalnya banyak orang di luar sana, mereka pusing mikirin kerjaan mereka. Sebenarnya nggak usah pusing. Kenapa? Ketika mereka pusing, kehendak mereka apa? Kehendak mereka adalah menikmati penderitaan yang terjadi pada batin mereka. Mereka galau, khawatir, takut, segala macam. Mereka itu lagi kehendaknya menikmati penderitaan yang terjadi dalam batin mereka. Sehingga bagaimana cara mengatasi ini semua? Kapanpun pikiran yang aneh-aneh muncul dalam batin yang memproduksi penderitaan, langsung dialihkan, langsung dirubah pikirannya. Berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Lakukan ini terus kalau bisa dari bangun tidur sampai sebelum terlelap. Ya kan terus seharian. Kalau saya pribadi saya melakukannya setiap saat. Kalau misalnya saya lupa, saya akan lakukan lagi. Begitu saya ingat saya akan lakukan terus. Saya lakukan ini setiap saat. Kenapa? Karena saya tidak ingin hidup dalam penderitaan. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan ini setiap saat dari bangun pagi sampai sebelum terlelap seperti Bapak Ibu nantinya, Bapak Ibu akan hidup dipenuhi dengan kebahagiaan saja. Akan jauh sekali dari penderitaan. Ya, oke, sekarang kita akan memulai meditasi tahap ke-6 ini. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, nanti saya akan bantu bimbing. Oke, meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sungguh-sungguh. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu munculkan terus kehendaknya sampai kehendak ini terasa familiar dalam batin Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu munculkan kehendaknya lagi dan lagi sampai kehendak ini tampak familiar dalam badan Bapak Ibu. Kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Bosan.
Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu, nanti kita akan lakukan lagi berulang-ulang. Oke, Bapak Ibu, hmm, jadi ada yang bertanya, ini sampai tahap berapa? Setelah tahap ini sebenarnya ada lagi, tapi yang paling inti adalah tahap ke-6 ini. Maka Bapak Ibu harus benar-benar sangat familiar pada tahap ke-6 ini, ya. Jadi, saya rasa Bapak Ibu sudah cukup mengerti, ya kan? Semakin Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mata besar, maka energi cinta kasih ini akan menyebar ke seluruh alam semesta, Bapak Ibu. Semakin kehendak Bapak Ibu sungguh-sungguh, serius, segenap hati, segenap pikiran, dengan semua kekuatan pikiran Bapak Ibu, berkehendak dengan sungguh-sungguh, agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mata besar, maka energi cinta kasih ini makin besar, menyebar ke dalam kehidupan Bapak Ibu dan seluruh alam semesta. Oke, ada yang bertanya, apakah berarti nonton film yang sedih-sedih berarti menikmati penderitaan? Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus, ya bagus. Jadi gini, sebenarnya Bapak Ibu kalau mau nonton TV atau apapun silakan boleh. Tapi apa yang terjadi di dalam itu jangan dihayatin, cukup sekedar hiburan saja. Jadi apapun itu, entah game, entah TV, entah musik atau sekedar sekedar hiburan, bukan dihayati. Kalau dihayati ya itu menikmati penderitaan. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus, nanti takutnya pada, apa namanya, khawatir kalau nonton TV nanti gimana. Jadi gini, selama film, TV, eee, lagu, game itu hanya sekedar hiburan, bukan untuk sesuatu yang dihayati. Kan misalnya contoh ada zaman sekarang, orang main game sampai dihayatin, sampai pengen kejuaraan, segala macam itu nggak bagus, terus terang itu sangat-sangat tidak bagus. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, mengisi waktu luang, itu is okay. Itu ya tetap menikmati penderitaan tapi sedikit, nggak banyak, ya tetap ada penderitaan tapi nggak banyak, ya. Tapi Bapak Ibu tenang aja, seperti tadi saya jelaskan, selain Buddha, Paceka Buddha dan Arahat, tidak ada satu makhluk pun yang benar-benar bisa terbebas dari kama buruk lewat pikiran sebelum mencapai tingkat kesucian arahat. Itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi kalau itu munculnya sedikit-sedikit ya udahlah. Yang penting jangan sampai membuat hidup itu benar-benar terpuruk, menderita, itu jangan sampai. Tapi kalau cuma sekedar ya udah terima aja. Jadi bagaimana caranya? Gini, ketika kama buruk itu ibaratnya garam, ya kan? Ketika garam ditaruh gelas, lalu ada air satu satu ini, air itu akan jadi asin. Tapi semakin banyak airnya, asin itu tidak akan terasa. Jadi bagaimana cara mengatasi kama buruk yang muncul lewat pikiran yang sedikit-sedikit itu gimana? Caranya adalah dengan berkehendak seperti ini Bapak Ibu. Berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan damai terbesar. Itu kama baiknya tidak dapat dibandingkan. Sangat-sangat tidak dapat dibandingkan. Coba Bapak Ibu bayangkan, mengharapkan satu makhluk untuk berkembang dalam dhamma saja. Itu kama, misalnya contoh, ingin supaya keluarga ikut berdana atau ikut teman berdana ke wihara. Itu kama baiknya itu nggak bisa katakan itu besar sekali, mengajak satu orang mengenal Dhamma, 2 orang mengenal Dhamma, itu karma baiknya luar luar biasa. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum tahu, tapi nanti suatu hari Bapak Ibu pasti tahu seberapa besar karma baik menginginkan makhluk lain atau diri sendiri atau makhluk lain berkembang dalam Dhamma. Apalagi Bapak Ibu mengharapkan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Ini karma baiknya benar-benar besar. Jadi Bapak Ibu kalau lagi nonton TV, tenang aja, kalau lagi iklan, berhenti dulu, nontonnya lagi iklan, meditasi aja 1, 2, 3 menit, kebahagiaan damai terbesar, terus berkehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar. Berkehendak nanti begitu film yang muncul mulai lagi, ya oke, nonton habis itu iklan, pokoknya sisihin aja dalam waktu setengah jam ada waktu meditasi 5 sampai 10 menit. Setiap 10 menit meditasi 1 atau 2 menit, gitu aja terus. Nah, seperti contohnya ketika mendengar saya berbicara gini, Bapak Ibu bisa munculin kehendaknya kan. Jadi sebenarnya kehendaknya ini bisa dimunculin kapanpun dalam segala kesibukan Bapak Ibu. Jadi misalnya lagi bekerja, munculin aja. Misalnya nih, saya biarpun lagi sharing bagaimana cara, eee, melakukan meditasi cinta kasih, saya tetap munculin kehendak itu dalam batin saya saat ini.
Bapak Ibu kalau bisa juga bagus sekali, coba aja selama lagi mendengar ini munculin terus kehendak itu. Ya seperti itu Bapak Ibu, terus. Jadi dalam segala aktivitas munculkan aja kehendak ini. Mungkin dalam waktu setengah jam, pejamkan mata 5 menit, 3 menit, sampai 5 menit untuk meditasi sungguh-sungguh. Lalu setelah itu aktivitas biasa, kesibukan, munculin aja kehendak ini, tetap lakukan semua kegiatan, lakukan aja. Tapi munculin kehendak ini. Ya terus lagi dan lagi dan lagi. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini saran saya ya, kalau ada film yang benar-benar terlalu sedih, terlalu mellow, itu lebih baik jangan ditonton, ya. Terlalu sedih, terlalu mellow. Kenapa? Karena siapapun yang menonton acara TV itu menginginkan dia hidupnya itu seperti yang ada di TV. Jadi kalau terlalu sedih, terlalu mellow, jangan ditonton. Yang bahagia-bahagia aja. Ya mungkin kalau ada sedikit unsur sedihnya, itu masih bisa ditoleransi lah. Bagaimanapun umat awam kan masih menonton hiburan, menyaksikan hiburan seperti itu. Jadi kalau terlalu sedih itu sangat-sangat tidak bagus. Ya, apalagi menonton ya berita kriminal dan segala macam ini dan itu sangat-sangat tidak bagus sebenarnya. Itu lagi menikmati penderitaan. Tapi Bapak Ibu tenang aja, yang penting Bapak Ibu terus munculkan kehendak ini terus-terusan, nanti Bapak Ibu akan tahu apa yang bagus untuk dilakukan, apa yang sesekali boleh dilakukan, apa yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu akan tahu sendiri. Jadi terus munculin kehendak ini lagi dan lagi, bahkan ketika sedang mendengar saya saat ini, munculin aja terus kehendaknya lagi dan lagi. Walaupun lagi buka mata, lagi sibuk, lagi makan, lagi membersihkan rumah, lagi ngepel, lagi ngapain terus. Ya kan? Munculin kehendak ini. Mungkin setiap setengah jam duduk diam 1, 2 menit, 3 menit, meditasi serius terus atau 10 menit, 20 menit. Maaf, ya. Itu sangat bagus sekali. Oke. Jadi ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat nanti saya akan baca dan saya akan jawab. Bapak Ibu tenang aja, kita tim Lokutora Dhamma juga menyediakan kelas private meditasi melalui private. Jadi Bapak Ibu nanti bisa konsultasi saya private dengan tim Lokutora Dhamma. Nanti saya akan kasih nomor handphonenya di sini atau di grup WhatsApp. Oke. Nah, Bapak Ibu kita akan meditasi tahap ke-6 lagi. Bapak Ibu cukup pejamkan mata dan munculkan kehendaknya terus-terusan sampai benar-benar familiar. Kalau Bapak Ibu belum familiar, nanti hari Jumat ikut lagi. Kalau bisa sih setiap Selasa atau Jumat ikut terus. Kenapa? Kita meditasi sama-sama supaya energi cinta kasihnya ini menyebar lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Seperti itu. Oke, kita meditasi lagi. Meditasi dimulai. Bapak Ibu munculkan terus kehendaknya. Bagus Bapak Ibu, sangat-sangat bagus. Pikiran apapun yang membuat galau, khawatir, langsung balas dengan kehendak cinta kasih. Kehendak, ya terus. Apapun pikiran yang muncul, langsung dibalas dengan kehendak cinta kasih. Bagus sekali Bapak Ibu. Ya, oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang aja, meditasi itu sebenarnya nggak usah lama. Banyak orang berpikir meditasi itu setengah jam, 1 jam. Kalau enggak, meditasinya belum bagus. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Meditasi itu bisa dilakukan setiap saat. Seperti dalam Karania Metta Sutta, Buddha mengatakan cinta kasih itu, pancarkan cinta kasih terus. Sepanjang lagi duduk, berdiri, berbaring, berjalan sebelum terlelap, pancarkan terus cinta kasih. Ya, kalau bisa Bapak Ibu bangun pagi nih, kasih waktu 5 sampai 10 menit, munculkan kehendak ini dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya hari Bapak Ibu menjadi cerah. Gini Bapak Ibu,
Jadi banyak banyak juga meditator yang sudah melakukan cinta kasih ini, mereka setelah melakukannya beberapa hari atau beberapa minggu, mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak merasa sedih lagi, tidak merasa galau, takut, ini segala macam. Mereka tidak merasakan emosi negatif dalam batin mereka. Ya mungkin sedikit-sedikit ada lah yang cuma nyempil-nyempil dalam pikiran doang, tapi yang serius itu tidak ada. Yang benar-benar penyakit batin kronis itu yang serius itu tidak ada. Jadi, kalau yang sekilas-sekilas ya itu biasalah, ya kan. Sebelum seseorang menjadi Buddha atau Paceka Buddha atau Arahat itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sekali supaya terbebas dari penyakit batin yang kronis yang membuat penderitaan dan segala macam, lakukan terus ini. Kalau bisa dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Sebelum tidur kalau bisa, jangan mikirin yang lain-lain. Cukup pejamkan mata, terus pancarkan kehendak cinta kasih ini lagi dan lagi sampai terlelap. Bangun pagi, begitu baru bangun, ya kan? Langsung cinta kasih lagi. Nah, jadi ini tolong dijelaskan lagi kebahagiaan damai itu apa, bagus sekali. Ya, tadi saya, lupa jelasin kebahagiaan damai itu apa, ada pertanyaan ini bagus sekali. Jadi kebahagiaan damai adalah semua kebahagiaan yang didapatkan melalui ajaran Buddha. Kebahagiaan damai adalah semua kebahagiaan yang didapatkan melalui ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha ini memberikan kebahagiaan, itu disebut kebahagiaan damai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengharapkan semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai terbesar, ini kebajikannya sangat besar Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk ke tahap ketujuh atau tahap selanjutnya Bapak Ibu. Jadi tahap ketujuh ini ada poin pertama yaitu ingat cita-cita luhur. Maksudnya apa? Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pasti punya cita-cita, ya kan? Nah, jadi kenapa sih banyak orang itu cita-citanya itu tidak bisa tercapai? Alasannya karena mereka kurang kebajikan. Jadi, ya seperti Bapak Ibu coba amati pikiran Bapak Ibu sudah mulai bisa menyadari batin Bapak Ibu kan, yang terus timbul dan tenggelam, batin yang muncul dalam pikiran yang muncul dalam batin. Nah, jadi kebanyakan orang yang tidak punya kebajikan, mereka itu ketika ingat cita-citanya, mereka ngedown, takut, kecewa, merasa gelap, masa depannya suram dan segala macam, ya mereka sih itu penyebabnya mereka sendiri. Setiap makhluk itu penyebabnya adalah mereka sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang terus pancarkan cinta kasih, berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk di alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Ketika dia ingat cita-citanya, yang muncul itu hanya kebahagiaan dalam batinnya. Sehingga semua cita-citanya itu akan tercapai. Kenapa? Kalau orang nggak punya kebajikan, ketika dia memiliki cita-cita, yang muncul dalam batinnya adalah khawatir, takut, suram, tidak percaya diri, dan segala macam. Ngedon dan lain-lain. Ya, tapi bagi orang yang punya kebajikan, ketika mereka ingat cita-cita luhur mereka, mereka bahagia dong. Yang muncul dalam batin mereka itu kebahagiaan, sehingga semua cita-cita luhurnya akan tercapai. Jadi tahap ketujuh ini sama aja seperti tahap keenam, tapi pada saat meditasi Bapak Ibu cukup tahu semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin sering, semakin sungguh-sungguh kehendak Bapak Ibu agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar, maka semua cita-cita luhur Bapak Ibu akan tercapai semua. Hanya masalah waktu saja. Oke, kita meditasi lagi. Bapak Ibu tenang aja, saya akan bimbing. Ya, meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu cukup munculkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Bapak Ibu bisa memikirkan beberapa cita-cita Bapak Ibu. Coba lihat batin Bapak Ibu cerahkan pas lihat cita-citanya. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin semua cita-cita luar Bapak Ibu tercapai semua. Semakin sungguh-sungguh kehendak Bapak Ibu, sepenuh hati, segenap pikiran, dengan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu berkehendak, agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar, semakin semua cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai semua.
Iya, meditasinya cukup Bapak Ibu, bagus sekali. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat, nanti saya akan baca dan saya akan jawab ya. Kalau Bapak Ibu nanti setelah kelas meditasi via Zoom ini masih ada pertanyaan, bisa tuh kontak tim Lokutara Dhamma untuk membahas ya baik meditasi atau masalah kehidupan, bebas ya. Tim Lokutara Dhamma kami siap untuk membantu kehidupan Bapak Ibu terus berkembang dalam dhamma dan menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap ke-8. Oke, tahap ke-8 Bapak Ibu bisa baca di slide. Semoga semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Jadi maksudnya apa? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, Buddha mengatakan bahwa semua makhluk bergantung pada karma mereka, berelasi dengan karma mereka, terlahir dari karma mereka. Kenapa sih banyak makhluk yang menderita di dunia? Alasannya adalah karena mereka sangat melekat pada beban hati, sangat menikmati beban hati. Jadi pada saat mereka dihina satu kali, mereka ingat itu 10 tahun. Jadi mereka sangat melekat pada apapun yang membuat batin mereka menderita. Sebenarnya mereka lagi menikmati penderitaan. Itu totally mereka menikmati penderitaan. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi kita ingin terbebas dari semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Bentar ya, ada pertanyaan saya akan jawab dulu. Apakah kebahagiaan dhamma menjadi tujuan hidup kita? Jadi gini, uh, kalau kebahagiaan dhamma adalah tujuan hidup kita, itu adalah kehidupan yang paling mulia. Ya, jadi hidup ini sebenarnya, ya kalau dipikir, coba Bapak Ibu pikirkan tentang kehidupan ini. Kehidupan ini tanpa dhamma itu tidak ada manfaat atau sia-sia. Coba bayangkan kehidupan tanpa dhamma. Semua hanya ya bangun pagi kerja cari duit makan, habis itu tidur nonton TV segala macam ini itu. Hampir semua itu tidak ada manfaat semua. Yang membuat hidup ini bermanfaat itu sebenarnya adalah kebahagiaan dhamma. Jadi kalau ada orang menjadikan kebahagiaan dhamma sebagai tujuan hidupnya, itu adalah tujuan hidup yang paling mulia. Ya tujuan hidup setiap orang pasti berbeda. Jadi saya di sini hanya sharing bagaimana cara meditasi cinta kasih. Tapi tentang tujuan hidup, setiap orang pasti tujuan hidupnya berbeda-beda. Tapi apabila seseorang menjadikan kebahagiaan dhamma sebagai tujuan hidupnya, maka itu adalah kehidupan yang paling mulia. Bahkan Pangeran Siddhartha, ya, yang terlahir dalam kerajaan memiliki segalanya, meninggalkan segalanya demi kebahagiaan dhamma. Banyak sekali orang di masa lalu, ya kan, baik biku atau perumah tangga, mereka menganggap kehidupan duniawi itu tidak penting. Mereka menganggap kebahagiaan dhamma lebih penting dari apapun. Sehingga mereka bahagia. Bahkan di alam dewa yang penuh dengan kesenangan, para dewa banyak sekali yang menjadikan kebahagiaan dhamma sebagai tujuan utama mereka. Bukan kesenangan sebagai tujuan utama mereka. Seperti itu. Oke, balik lagi ke tahap ke-8 saya akan jelaskan. Jadi, kalau Bapak Ibu berkehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa, itulah yang akan terjadi. Kenapa? Karena semua makhluk bergantung pada karma mereka, terlahir dari karma mereka, berhubungan dengan karma mereka, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu adalah karma mereka. Jadi, apakah totally karma mereka? Oke, saya akan jawab bahwa karma sangat mempengaruhi kehidupan makhluk, sangat-sangat besar. Contoh, kalau misalnya seseorang tidak berkehendak untuk melakukan pergi ke suatu tempat, dia tidak akan pernah pergi. Bagaimanapun juga nggak akan pernah pergi. Kalau seseorang tidak berkehendak untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukan hal itu. Apa yang kita lakukan hari ini, semua pekerjaan kita, sekolah, pelajaran ini, itu karena kita berkehendak untuk melakukannya. Semua kehidupan kita itu tergantung dari karma kita. Karma masa lalu dan karma saat ini. Ya kan? Karma masa lalu memproduksi saat ini. Karma saat ini memproduksi masa depan. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir, berkehendak dengan sungguh-sungguh, semoga semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa, itulah yang akan terjadi. Ya kan? Jadi semua makhluk yang menderita di dunia, itu karena mereka tidak berkehendak untuk terbebas dari beban hati, terbebas dari kesulitan hidup. Malah mereka menggenggamnya.
Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya ada beberapa orang curhat, "Oh, hidup saya penuh penderitaan gini gini gini." Pasti nanti ada yang jawab, belum saya. Saya mah lebih ini. Itu mah belum apa-apa, saya lebih parah begini begini begini." Itu kan kenapa? Itu karena mereka sangat melekat pada penderitaan mereka. Mereka merasa bangga akan penderitaan mereka. Jadi sebenarnya kalau seseorang mau berkehendak untuk hidup bahagia, berkehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa, itulah yang benar-benar akan terjadi. Jadi Bapak Ibu nanti tetap meditasi seperti biasa, berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, dan Bapak Ibu juga berkehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir apakah kehendaknya sudah muncul dalam pikiran atau belum. Ketika dipikirkan, dia sudah muncul dalam pikiran. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita akan memulai meditasi ya. Meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan maha terbesar. Bapak Ibu juga berkehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kapanpun merasa ada beban hati atau kesulitan hidup, lakukan tahap ke-8 ini. Nanti ini PDF-nya akan kita kirim ke grup WhatsApp, Bapak Ibu tinggal baca aja kapanpun ada. Tapi kalau Bapak Ibu sudah hafal, sebenarnya hafal kalimatnya itu nggak penting, yang penting Bapak Ibu tahu kehendaknya itu seperti apa. Bapak Ibu bisa familiar dengan kehendaknya. Jadi lakukan aja ini terus, nanti semua beban hati dan kesulitan hidup juga akan hancur tanpa sisa, ya. Jadi seperti ini ya terus. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya cita-cita, pengen sukses dalam pekerjaan, sukses dalam keluarga, sukses dalam usaha, sukses dalam sekolah, apapun itu, lakukan meditasi cinta kasih ini sesering mungkin, sekuat mungkin, sesungguh-sungguh mungkin. Maka itu yang akan terjadi, kehendak. Lalu kenapa banyak orang yang hidupnya hancur? Bukannya semua orang menginginkan hidup yang eh, sebenarnya tidak semua orang menginginkan kehidupan yang baik. Kalau mereka menginginkan kehidupan yang baik, penjara tidak akan penuh. Orang-orang tidak akan menyakiti orang lain. Mereka itu pikirannya adalah dipenuhi dengan suram atau negativitasnya sangat besar. Jadi kita jangan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita membantu mereka? Ya kita berkehendak dengan sungguh-sungguh. Semoga suatu hari mereka punya kama baik yang cukup untuk mengenal Dhamma. Seperti itu. Jadi ketika kita berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar, kita ini sebenarnya lagi mengkondisikan kama baik semua makhluk untuk berbuah secara maksimal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lagi berusaha mengkondisikan kama baik semua makhluk di seluruh alam semesta berbuah secara maksimal. Maka daripada itu, kehendak ini tidak bisa diremehkan. Kehendak agar kebahagiaan dan mata terbesar semua makhluk bagi semua makhluk di seluruh alam semesta ini kebajikan yang sungguh-sungguh luar biasa demi kebaikan bagi semuanya. Ya, oke sekarang kita akan ke tahap ke-9, tahap terakhir. Nah,
Ini sama aja seperti tahap ke-6, cuman Bapak Ibu cukup tahu seperti ini. Yang paragraf pertama seperti tahap ke-6 kan, semoga dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Nah, jadi Bapak Ibu cukup tahu nih di paragraf keduanya, dengan kehendak cinta kasih ini, tak terhitung makhluk termasuk diri sendiri, akan terus berkembang dalam dhamma dan setiap saat mendapatkan kehidupan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika Bapak Ibu memancarkan cinta kasih terus, berkehendak agar kebahagiaan dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta, maka setiap saat Bapak Ibu akan terus berkembang dalam dhamma dan mendapatkan kehidupan yang terbaik. Ya, tidak terhitung makhluk, bukan hanya Bapak Ibu, tapi tak terhitung makhluk, termasuk Bapak Ibu sendiri, terus berkembang dalam dhamma dan setiap saat selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kehidupan terbaik itu bukan berarti kayak secara materi yang berlimpah, bukan. Tidak harus seperti itu. Kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik. Serba berkecukupan, keluarga harmonis, tidak ada pertentangan, ini dan segala macam. Pokoknya kehidupan terbaik. Jadi semakin Bapak Ibu memancarkan cinta kasih, semakin Bapak Ibu mendapatkan kehidupan yang terbaik, semakin tak terhitung makhluk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak apa-apa nanti kalau nggak hafal, nanti kita akan kirim PDF-nya ke Bapak Ibu bisa baca-baca aja. Tapi yang paling penting sebenarnya sih kehendaknya Bapak Ibu. Kehendak dan Bapak Ibu cukup tahu dengan kehendak cinta kasih ini, tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri akan terus berkembang dalam dhamma dan setiap saat selalu mendapatkan kehidupan terbaik. Jadi gini, kenapa sih banyak makhluk itu hidupnya menderita? Karena mereka tidak pernah memikirkan kehidupan terbaik. Mereka hanya memikirkan kehidupan yang suram. Contoh, bagaimana menipu orang lain lagi, bagaimana caranya mereka selalu merasa kekurangan, bagaimana mereka terus mendapat materi, terus lagi serakah ini, menipu orang segala macam, mencurangin orang segala macam, terus membuat makhluk lain menderita dan segala macam. Itu terus yang mereka pikirkan. Bukan hanya mereka pikirkan, mereka lakukan juga membunuh makhluk lain hanya demi keuntungan, membunuh binatang dan segala macam, berpikiran buruk tentang orang lain. Maka daripada itu hidup mereka menderita. Kenapa? Karena mereka menikmati penderitaan. Tapi yang paling penting adalah kita semua jangan menikmati penderitaan, itu yang paling penting. Jadi kita tetap menikmati kehendak cinta kasih, itu saja. Kita menikmati kebahagiaan aja. Menikmati kehendak cinta kasih, ya kan? Hidup itu bukan mencari kesenangan, tapi hidup yang penuh bahagia itu bagus. Jadi nanti Bapak Ibu di tahap terakhir ini Bapak Ibu apa namanya? Kalau nggak hafal nggak apa-apa, saya akan bimbing. Oke, meditasi dimulai ya Bapak Ibu, meditasi dimulai. Kehendaknya Bapak Ibu terus pancarkan kehendak agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar. Dengan kehendak cinta kasih ini, tidak terhitung makhluk, termasuk Bapak Ibu sendiri, terus berkembang dalam dhamma dan mendapatkan kehidupan setiap saat mendapatkan kehidupan yang terbaik. Ya, terus meditasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu kehendak cinta kasih ini karena ini tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri akan terus berkembang dalam dhamma dan setiap saat mendapatkan kehidupan yang terbaik.
Oke, cukup meditasi ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya. Saya akan jelaskan lagi. Jadi ketika kita sedang kalau misalnya kadang-kadang nanti di masa depan, ya kan kadang-kadang nantinya ada perasaan galau, khawatir, takut. Jangan dilanjutin pikiran itu, jangan dinikmatin. Langsung rubah, langsung dibalas dengan kehendak cinta kasih. Kapanpun pikiran itu muncul, langsung dibalas dengan kehendak cinta kasih. Kenapa? Kalau seseorang menikmati pikiran itu, khawatir, galau, kecewa, takut, merasa patah hati dan segala macam, itu yang akan terjadi. Karena karma itu akan memproduksi masa karma itu akan memproduksi akibat di masa depan. Misalnya contoh, ya kan? Kita mau minum nih, kita mau minum. Nanti karma yang akan menggerakkan kaki kita, pikiran akan menggerakkan kaki kita, segala macam, kehendak itu semua, lalu kita minum. Ya, jadi ketika seseorang galau, khawatir, atau takut, itulah yang akan benar-benar terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau itu nantinya muncul dalam kehidupan, ya kan, Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu langsung balas dengan kehendak cinta kasih. Mungkin banyak orang berpikir, kalau lagi khawatir, kalau nggak dipikirin nanti masalahnya nggak selesai dong. Coba, kita sudah lakukan itu berapa tahun? Puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Tapi banyak juga masalah yang tidak selesai. Jadi gini, kalau ketika kita berpikir kebahagiaan dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta, begitu dia memproduksi akibat di masa depan, dia akan memproduksi yang terbaik bagi kita. Jadi kita nggak usah khawatir. Ketika kita galau, khawatir, mikirin ini, mikirin itu, yang aneh-aneh dan segala macam, yang membuat beban, batin ini beban, langsung dibalas dengan kehendak cinta kasih. Hanya dengan cara itu batin kita bisa damai, kehidupan kita akan mencapai yang terbaik. Lagi pula Bapak Ibu tenang aja, dari kita kecil sampai sekarang. Toh kita tidak kekurangan makan, kita tidak kekurangan tempat tinggal, kita masih hidup sampai sekarang. Jadi apa yang kita khawatirin sebenarnya tidak ada. Jadi kenapa banyak orang khawatir di dunia luar? Karena mereka punya banyak kesenangan. Maksudnya banyak menginginkan kesenangan sehingga mereka memikirkan banyak penderitaan. Mereka rela menderita demi kesenangan-kesenangan mereka. Jadi kapanpun kita galau, takut, khawatir, dan kecewa, dan segala macam, perasaan emosi negatif muncul, langsung balas dengan apa? Kehendak, kebahagiaan dhamma, kehendak agar semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, eh, memberikan kebahagiaan dhamma terbesar bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Oke, kita akan meditasi lagi. Bapak Ibu, jadi pikiran apapun yang muncul, balas ya dengan kehendak cinta kasih. Ya, kita mulai. Ya, Bapak Ibu, pikiran apapun yang muncul, balas dengan kehendak cinta kasih. Agar semua jasa kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar memberikan kebahagiaan dhamma terbesar bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Balas terus Bapak Ibu, semua pikiran itu jangan diladenin, dibalas terus dengan kehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma yang terbesar. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Ya, meditasinya. Oke, kita istirahat meditasi dulu. Saya akan jelaskan lagi lebih jauh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada yang bertanya sama saya, keluarga saya hancur, anak saya bandel, ini segala macam. Kok begini, pasangannya begini dan segala macam, begini, begini, begini. Kalau itu tidak mau terjadi dalam kehidupan kita, jangan melekat pada kondisi itu. Ya kan? Bagaimana maksudnya? Jadi jangan dipikirin terus. Ketika dipikirin, itu artinya kita menikmati kehidupan seperti itu. Kok kerjaanku nggak beres-beres, ini segala macam, itu dan ini dan ini dan itu. Ketika seseorang berpikir itu secara berlebihan, maka dia sedang menikmati kondisi itu. Walaupun secara mentalitas batinnya menderita. Ya. Jadi kita kalau bisa jangan menikmati penderitaan. Kenapa? Karena itu tidak pernah memberi manfaat.
Jadi bagaimana dong kalau jadi gimana dong? Tenang aja. Setiap kali pikiran itu muncul, balas dengan kehendak cinta kasih. Nanti lama-lama kehidupan akan menjadi yang terbaik, ya kan? Kehidupan akan menjadi yang terbaik, 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 ya kan? Banyak meditator yang setelah melakukan ini terus, kehidupannya berubah menjadi yang terbaik. Bahagia sekali setiap kali bertemu mereka, mereka seperti tidak ada beban pikiran dalam batin mereka, seperti itu. Ya, sekilas-sekilas pasti muncul dalam batin. Sebelum jadi Buddha, Paceka Buddha atau Arhat, pasti adalah muncul sekilas-sekilas. Tapi it's okay, kita bisa toleransi. Yang paling penting adalah jangan sampai itu membesar dan kita menikmatinya. Kenapa? Kayak misalnya contoh, ini sebagai contoh aja ya. Ada orang mengatakan keluarganya hancur gini gini gini. Iya. Kenapa keluarganya terus-terusan hancur? Karena dia menikmati pikiran itu. Dia menikmati nanti bangun pagi dia pikirin itu, lagi kerja dia pikirin itu, sebelum tidur dia pikirin itu. Dia lagi menikmati kondisi di mana keluarganya hancur secara tidak sadar. Tapi kalau dia berpikir kebahagiaan Dhamma terbesar, semua makhluk di seluruh alam semesta lagi dan lagi, lagi dan lagi. Dia tidak akan menikmati kondisi di mana keluarganya hancur, kerjaannya berantakan dan segala macam. Dia tidak akan menikmati pikiran itu lagi. Sehingga semuanya itu akan pergi menjauh dari kehidupannya. Yang ada hanya akan ada kebaikan saja. Oke, ada yang bertanya, bagaimana pandangan Buddha terhadap ramalan, Xiao, Feng Shui, dan lain-lain? Jadi Buddha tidak pernah membahas tentang Xiao atau Feng Shui. Tapi saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi sebenarnya yang mengendalikan pikiran kehidupan makhluk itu sebenarnya apa sih? Pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang berpikir dengan sesuatu yang bajik, maka hasilnya bajik. Kalau seseorang berpikir dengan sesuatu yang buruk, maka hasilnya buruk. Jadi Bapak Ibu tenang aja, kapanpun pikiran negatif muncul, oke memang kita belum jadi Buddha, belum jadi Paceka Buddha, belum jadi Arahat. Jadi memang kadang-kadang muncul. Jadi gimana? Balas. Dengan apa? Kehendak cinta kasih lagi, dan lagi, lagi, dan lagi, lagi, dan lagi. Sehingga semua pikiran negatif ini, pikiran menikmati penderitaan hidup itu berkurang dari waktu ke waktu. Seperti itu. Oke, kita akan maju ke tahap tambahan. Nah, Bapak Ibu nanti berkehendak, semoga penderitaan secara total meninggalkan Bapak Ibu selamanya. Seperti tadi saya jelaskan, Buddha mengatakan semua makhluk bergantung pada karma mereka, terlahir dari karma mereka, berhubungan dengan karma mereka. Apa itu karma? Karma adalah kehendak. Jadi di tahap tambahan ini Bapak Ibu, mungkin ini meditasinya nggak usah lama, 1-2 menit aja. Semoga penderitaan secara total meninggalkan Bapak Ibu selamanya. Oke, meditasi dimulai. Semoga penderitaan meninggalkan kita selamanya. Ya, Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sungguh-sungguh. Semoga penderitaan meninggalkan kita secara total selamanya. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Di tahap tambahan ini Bapak Ibu bisa lakukan sekali dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu ada merasakan penderitaan dalam hidup, lakukan ini. Berkehendak dengan sungguh-sungguh, semoga penderitaan secara total meninggalkan Bapak Ibu selamanya. Dan itulah yang akan terjadi. Oke, kita akan kembali ke tahap sebelumnya. Sebentar lagi kelas via meditasi ini akan selesai, tapi saya akan jelaskan beberapa hal dulu. Oke, yang ini. Jadi Bapak Ibu cukup melakukan 2 hal ini. Memancarkan cinta kasih berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Dan Bapak Ibu juga cukup tahu bahwa dengan kehendak cinta kasih ini tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri terus berkembang dalam Dhamma dan setiap saat selalu mendapatkan kehidupan terbaik. Seperti itu. Oke, ini karena pertanyaan ini saya akan bahas lagi sedikit lagi deh. Bagaimana pandangan Buddhism terhadap ramalan Xiao atau Feng Shui? Jadi sebenarnya seperti ini. Buddha sendiri tidak pernah membahas tentang Xiao atau Feng Shui. Tapi di Jataka, ya kan, di Jataka, Buddha beberapa kali ada menjelaskan bahwa di kelahiran lampau, ketika Prama melihat bintang-bintang di langit, Bodhisatta lahir, itu pertanda baik. Jadi sebenarnya gini, untuk mempelajari ilmu ini sangat sulit sekali dan ini tidak begitu penting. Kenapa?
Karena tidak ada satu orang pun yang bisa begitu akurat menghitung segalanya. Bahkan 8 Brahmana yang meramalkan Bodhisatta di kelahiran terakhir beliau, 7 daripada itu salah, hanya satu yang benar. Satu itu pun karena dia adalah calon siswa besar Sang Buddha. Ya, jadi dari semua peramal hebat pun tidak ada yang bisa meramal itu dengan benar. Hanya satu makhluk yang bisa memberikan ramalan pasti, yaitu Sang Buddha. Kalau Sang Buddha sudah mengatakan sesuatu, itu pasti terjadi. Hanya Sang Buddha yang ramalannya pasti. Seperti ketika Sang Buddha di Pankara meramalkan Sumedha suatu hari akan menjadi Buddha Gotama, itu pasti terjadi walaupun itu jaraknya jauh sekali. Jadi tidak ada satu peramal pun yang bisa menghitung itu dengan akurat. Tapi apakah ilmu hal seperti itu ada? Sebenarnya bukan tidak ada sama sekali, tapi saya sendiri pun tidak tertarik dan tidak ada yang bisa menghitung itu secara akurat, sama sekali tidak ada kecuali Sang Buddha sendiri. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghitung tentang bintang-bintang, tentang Xio, tentang Feng Shui secara akurat. Kalau ada yang bisa hitung secara akurat, tukang Feng Shui-nya pasti dia sudah kaya banget. Ya kan? Jadi saya juga tidak akan membahas ini terlalu jauh. Ya, Grismo itu apa? Ini saya kurang tahu. Maksudnya apa Grismo? Ya, karena saya kurang tahu, jadi saya tidak bisa menjawab. Oke, Bapak Ibu, mari kita meditasi sekali lagi supaya ini familiar. Saran saya untuk Bapak Ibu sahabat Dhamma semua adalah lakukan ini dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Setiap saat lakukan terus. Nanti kehidupan Bapak Ibu akan menjadi yang terbaik, terbaik, terbaik. Oke, kita lakukan sekali lagi. Bapak Ibu tenang aja, saya akan bimbing. Bapak Ibu cukup pejamkan mata. Meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sungguh-sungguh, bagus sekali Bapak Ibu. Kalau bisa lagi dan lagi munculkan kehendak itu, bagus sekali Bapak Ibu, lagi dan lagi. Bapak Ibu harus tahu dengan kehendak cinta kasih ini, tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri. Terus berkembang dalam Dhamma, dan setiap saat mendapatkan kehidupan yang terbaik. Oke, meditasinya cukup sampai di sini. Bapak Ibu, saya cuma mau menginformasikan bahwa setiap Selasa atau Jumat kita ada kelas meditasi cinta kasih melalui via Zoom. Kalau Bapak Ibu bisa ikut lagi, bagus sekali. Biar supaya kita bisa sama-sama memancarkan cinta kasih. Kalau Bapak Ibu merasa ingin membantu yang lain, kerabat atau teman yang kehidupannya terpuruk atau ada beban dan segala macam, Bapak Ibu sarankan aja untuk ikut kelas meditasi via Zoom ini. Mana tahu kita bisa membantu dan semoga Bapak Ibu bisa melakukan ini terus setiap saat dari bangun pagi sampai sebelum terlelap, terus memunculkan kehendak cinta kasih ini lagi dan lagi. Karena apa? Karena dengan kehendak cinta kasih ini, tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri, terus berkembang dalam Dhamma dan setiap saat selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik.
Nih ada, tim Lokutora Dhamma nomornya saya kirim ya lewat chat. Nah itu, Bapak Ibu kalau mau berkonsultasi tentang masalah meditasi atau tentang kehidupan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi mereka, ya. Soti Hontu, semoga Bapak Ibu semua berbahagia, bisa melatih meditasi cinta kasih terus, dan selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik. Sadu sadu sadu.